Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan terkait landasan dan konsep dasar pendidikan seni atau pengertian seni, fungsi seni terhadap pendidikan, estetika dan seni, seni dan kebudayaan. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama ada pengertian seni. Konsep dasar pendidikan seni pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu seni dalam pendidikan dan pendidikan melalui seni. Yang pertama, konsep seni dalam pendidikan, di mana menekankan pentingnya keahlian seni seperti melukis, menyanyi, menari, dan sebagainya. Itu perlu diajarkan kepada anak dalam rangka pengembangan dan pelestariannya, di mana konsep pendidikan ini sesuai dan cocok digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang dapat mendidik siswanya untuk menjadi seorang ahli dalam salah satu jenis kesenian, yang dimana pada awalnya ini dikemukakan oleh golongan esensialis yang menganggap bahwa secara hakiki materi seni penting diberikan kepada anak. Itu Syafi'i 2006. Kemudian yang kedua ada konsep pendidikan melalui seni, menekankan pentingnya seni sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan seni itu sendiri, di mana konsep pendidikan melalui seni ini dianggap paling sesuai untuk diajarkan dan diselenggarakan di sekolah umum. Kemudian ada fungsi pendidikan seni. Pendidikan seni pada hakikatnya merupakan proses pembentukan manusia melalui seni. Pendidikan seni secara umum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan setiap anak atau peserta didik menemukan pemenuhan dirinya atau personal fulfillment dalam hidup, untuk mentransmisikan warisan budaya, memperluas kesadaran sosial, dan sebagai jalan untuk dapat menambah pengetahuan atau wawasan. Kemudian melalui pendidikan seni ini juga anak memperoleh pengalaman sensasional dalam diri yang sangat kuat, dari membentuk sesuatu yang mengekspresikan sesuatu tentang dirinya, dan seni sangat berpotensial membuat gagasan dan perasaan menjadi hidup. Tetapi untuk berfungsi secara ekspresif, bentuk seni harus dikreasikan agar menyerupai perasaan dan imajinasi dari pengalaman yang berguna bagi pengembangan dirinya. Kemudian selain itu ada juga yang dinamakan fungsi sosial, yang dimana sebagai sarana pembinaan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan. Berikut 8 fungsi sosial itu. Yang pertama adalah sarana kesenangan dan hiburan. Kedua, sebagai sarana pernyataan jati diri. Yang ketiga, sarana integratif. Yang keempat, sebagai sarana terapi atau penyembuhan. Yang kelima adalah sarana pendidikan. Kemudian ada namanya kebudayaan dan seni. Yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan atau kultur berasal dari bahasa Latin atau cultura, yang menunjuk pada kegiatan pengolahan tanah, perawatan, dan pengembangan tanaman atau ternak. Istilah ini adalah kemudian berubah menjadi gagasan tentang keunikan adat kebiasaan suatu masyarakat. Pada abad ke-19, istilah kebudayaan umumnya digunakan untuk seni rupa, sastra, filsafat, ilmu alam, dan musik. Kebudayaan sebagai suatu sistem pemikiran yang mencangkup sistem gagasan yang dimiliki bersama, sistem konsep, aturan, serta makna yang mendasari dan diungkapkan dalam tata cara kehidupan manusia. Kebudayaan yang didefinisikan seperti itu mengacu pada hal-hal yang dipelajari manusia, bukan hal-hal yang mereka kerjakan dan perbuat. Kemudian ada namanya kesenian. Kesenian sebagaimana halnya kebudayaan dapat dikatakan sebagai pedoman bagi masyarakat pendukungnya atau seniman dalam melakukan kegiatannya
atau berkarya seni sehari-hari. Pedoman ini berisikan tentang model, kognisi, sistem simbolik, atau pemberian makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan melalui pendidikan formal maupun non-formal dalam komunitas atau kelompoknya secara historis. Kemudian ada yang namanya konsep kesenian. Konsep-konsep kesenian yang disejajarkan dengan konsep kebudayaan yang menjelaskan perilaku mencipta karya seni yang dilakukan oleh seniman didorong oleh kebutuhan yang sifatnya integratif. Nah, kebutuhan ini karena dorongan dalam diri seniman yang secara hakiki ingin merefleksikan keberadaannya sebagai makhluk bermoral, berakal, dan berperasaan. Kemudian ada yang namanya estetika dan seni. Estetika sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, aesthetika, yang berarti hal-hal yang dapat dicerap oleh panca indera. Dengan kata lain, estetika adalah pencerapan indera, sense of perception. Itu menurut Alexander Baumgarten 1714-1762. Seorang filsuf Jerman adalah orang yang memperkenalkan kata estetika sebagai penerus pendapat Gottfried Leibniz 1646 sampai 1716. Baumgarten memilih estetika karena ia menerapkan untuk memberi tekanan kepada pengalaman seni sebagai suatu sarana untuk mengetahui the perfection of scientific knowledge. Berdasarkan cara pandangnya, estetika dapat dikelompokkan dalam yang pertama adalah estetika klasik, mengikuti pandangan Plato yang menempatkan seni yang sekarang dianggap sebagai suatu karya indah, sebagai suatu produk imitasi atau mimesis yang memiliki keteraturan dan proporsi yang tepat. Kemudian ada yang namanya estetika abad pertengahan yang mengikuti pandangan gereja Kristen lama, yaitu seni mengabdi hanya untuk kepentingan gereja dan kehidupan surgawi, sehingga seni selalu memperjuangkan bentuk visual yang sempurna, idealisasi. Kemudian estetika pramodern yang menyatakan bahwa sebuah benda dikatakan indah bila bentuknya menyebabkan saling mempengaruhi secara harmonis di antaranya imajinasi dan pengertian atau pikiran. Kemudian ada namanya estetika modern, mengikuti pendapat Benedetto Croce yang mengemukakan teori estetikanya dalam sebuah sistem filosofis dari idealisme, yaitu segala sesuatu adalah ideal yang merupakan aktivitas pikiran. Aktivitas pikiran dibagi menjadi dua, yaitu teoritis, logika dan estetika, dan yang praktis atau ekonomi dan etika. Kemudian ada estetika timur yang menyatakan bahwa seniman yang menciptakan objek keindahan atau seni didorong oleh potensi teologis yang dimilikinya. Kemudian estetika pasca modern yang dianggap sebagai jawaban kritis sekaligus menjadi pedoman bagi perjalanan pemikiran estetika sebelumnya. Estetika pasca modern meleburkan pandangan atau pemikiran ideal yang dipahami oleh para ahli estetika sebelumnya. Pandangan ini muncul diantaranya karena penolakan terhadap universalisme estetika modern serta kesadaran untuk menghargai berbagai perbedaan ideologi dan pemahaman budaya dan seni. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Adapun lebihnya itu datang dari Allah dan kurangnya itu datang dari diri saya sendiri. Baik, itu saja mungkin. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.